Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab wasaya, ya. Karangan Abi Abdillah Al-Haris Ibn Asad Al-Muhasibi. Pada saat ini kita sudah masuk ke bab yang ke-21, ya. Al-babul hadi wal ishrun fi asnafin nasi fi hubbi ma yabghaduhu Allah. Bab yang ke-21 tentang, ya, asnaf atau bahagian-bahagian atau tipe-tipe manusia, ya, tentang, ya, yang berkaitan dengan manusia mencintai apa yang dibenci Allah. Kalau kemarin kan judulnya mencintai tipe-tipe manusia yang dicintai Allah. Ini ada tipe-tipe manusia, ya, yang dia cinta, suka, gemar dengan apa yang dibenci Allah. Gitu. Terbalik dia kan. Seharusnya kan kita kan membenci yang dibenci Allah, mencintai apa yang disukai Allah. Dalam artian ini bertolak belakang, merusak bertolak belakang dengan fitrah manusia itu sendiri. Ikhwani, saudara-saudaraku, wa idza ra'aitumun nasa yuhibbuna ma abghadallahu azza wa jalla. Jika kalian melihat ada manusia yang suka atau cinta terhadap apa-apa yang dibenci Allah. Itu. Seharusnya kan kita menghalalkan yang dihalalkan Allah, mengharamkan yang diharamkan Allah. Ini terbalik dia. Malah mungkin yang dihalalkan ia haramkan. Rasulullah kan pernah diingatkan, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Gitu, ya. Masalah dengan istrinya tentang madu itu, Ustaz Jul. Ingat kan? Gitu. Wa qad yahsibu aqwamun annahum yubghiduna ma adarra bidinihim. Ya. Sebagian kaum, ya, merasa, menduga bahwa mereka membenci apa yang dapat merusak, ya, agama mereka. Jadi peradugannya begitu. Jadi peraduga mereka, sebagian manusia itu, mereka membenci apa yang dapat merusak agama. Itu dari akal nalurinya. Namun hakikatnya bukan demikian. Ya. Walaysa kadzalika. Ya. Walakinnahum yuhibbuna ma abghadallahu, akan tetapi sebenarnya mereka mencintai apa yang dibenci Allah. Wa yafrahuna bima adarra bidinihim, dan mereka senang, bahagia, gemar, ya, dengan apa yang dapat merusak agama mereka. Fakunu bi khilafihim. Saran dari musannif, kita harus menyalahi, ya, apa yang menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya. Artinya ada mungkin sebagian manusia merasa yang dia benci itu dapat merusak agamanya. Namun pada hakikatnya, ya, yang dia benci itu bukan yang merusak. Bahkan dia senang dengan apa yang dapat merusak agama itu sendiri. Intinya bahwa kita harus menjadi orang yang senang dengan apa yang disenangi Allah, benci dengan apa yang dibenci Allah. Bukan kebalikannya, ya, senang kita dengan yang dibenci Allah, ya, benci kita dengan yang disukai Allah. Ini tidak boleh. Pamazannukum bi imri'in walih. Bagaimana dugaan, anggapan kalian, ya, pendapat kalian tentang seorang yang lalai, ya, yuhibbus tsana'a wat ta'zim, yang suka, cinta dengan pujian, pengagung-agungan,
ya, wal ulwi fid dunya, jabatan ya di dunia. Jadi suka diagung-agungkan, suka disanjung-sanjung, angkat-angkat telur istilahnya kan. Wallahu ya baghadu dzalika wa yabghadu man ahabba. Padahal Allah ya membenci yang demikian dan benci orang yang mencintai hal yang demikian. Ya, puji-pujian, sanjung-sanjungan, iya. Iya. Kita kan suka, tapi Allah enggak suka. Itu dari intinya kan. Kadang apa yang kita suka belum tentu Allah suka. Seharusnya kan yang kita suka itu apa yang disukai Allah. Kalau ini dia tolak ukurnya akal. Yang penting happy, aku happy lah. Allah urusan sekian. Gitu. Urusan terakhir lah itu. Yang penting selesai dulu ini. Gitu. Wal jahil, orang yang dungu atau orang yang bodoh, orang yang jahil, yatamanna alladhi abghadallahu minat ta'zimi wal 'ulwi. Selalu berangan-angan, bercita-cita, ingin ya, pujaan, padahal itu sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu muhibbun li bughdillah iyyahu wa ma yashur. Seolah-olah ia cinta dengan apa yang dibenci Allah. Ya. Iyyahu wa ma yashur. Dan dia enggak sadar. Gitu. Jadi enggak sadar dia. Inilah kadang kita kan tidak sadar dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, sehingga kita terjerumus kepada hal mencintai yang dibenci Allah itu, tapi nggak sadar kita. Makanya kan dalam artian dalam kehidupan ini kan kita harus saling ingat mengingatkan, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya dan sebagainya. A'adhanallahu wa iyyakum min dzalika. Semoga kita dilindungi Allah dari hal yang demikian. Alannya berikutnya, wa kadzalika umru'un masyaghufun bihubbid dunya. Demikian juga kondisi ya orang yang rakus ya, kerasukan cinta harta, hubbil mal, wat takatsur, mengumpul-ngumpulkan harta, alhaqumut takatsur ya, wazina, perhiasan di dunia. Wallahu azza wa jalla yabghadu dzalika wa yabghadu man ahabba. Dan Allah sangat membenci yang demikian dan membenci yang mencintainya. Wa balaghana anna Allah azza wa jalla thana'uhu yaqulu. Telah sampai kepada kita riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin artinya di sini adalah hadis qudsi ya. Yafrahu abdi an usi'a alaihi fid dunya. Hambaku akan merasa senang dan bahagia ketika aku lapangkan atau luaskan kebutuhannya di dunia. Wa dzalika ab'adu ma yakunu minni wa abghadu ma yakunu ilayya. Padahal yang demikian itu ya menjadikan seorang hamba itu semakin jauh dariku. Wa abghadu ma yakunu ilayya, dan hal itulah sangat perkara yang sangat aku benci. Nah, cuman itu. Jadi kadang kita dahulukan rasa cinta kita terhadap diri kita, baru kita cocokologi kepada Allah. Gitu. Iya, senang kita. Mau Allah suka atau tidak, urusan nomor 2. Enggak perlu dalil, urusan nomor 2 dulu itu. Inilah sangat berbahaya. Wal abdu yatamanna alladhi abghadallahu ka'annahu muhibbun li bughdillah iyyahu wa ma yash'ur. Dan seorang hamba selalu berangan-angan, bercita-cita ya dengan apa yang dibenci Allah, maka seolah-olah ia cinta kepada yang dibenci Allah tanpa ia sadari. Pamithlu dzalika katsirun ya, contoh-contoh hal-hal yang demikian ini sangat banyak ya, hal-hal yang dibenci Allah dan hal-hal yang orang yang dibenci, hal-hal wa yabghadu man ahabbahu, dan membenci orang yang mencintainya. Wal abdu masyaghufun bidzalika, dan hamba itu mendambakan hal yang demikian. Fahadza farqun ma baina rajulain. Tidak ada perumpamaan
ya dua karakter manusia yang dibuat oleh musannif ya. Di hal yang demikian ya sebagai gambaran hidup kita. Jadi ada dua contoh dibuat beliau nanti di sini. Ya, pertama adalah ada seorang lelaki ahaduhuma masrurun binazrillahilah. Dia sudah senang, bahagia ketika Allah memandang dia. Jadi sulukiyah dia itu sesuai dengan apa yang dicintai Allah, ya, yang ia cintai, ia sandarkan ke situ. Jadi yang bisa begini saya, cinta Allah terhadap ketentuan itu walaupun kita benci menerimanya. iya. Makanya kan ada istilah wasan taqraw syai'an wa huwa khairul lakum kan gitu. Jadi kalau sudah Allah cinta, secara logika pun mungkin bertolak belakang, harus cinta kita. Ini yang paling banyak ini kan tentang takdir aja nilainya nanti. Kenapa lah si anu ya? Kok enggak aku? Nah, gitu. Iya, kenapa lah si itu ya? Padahal aku begini. Nah. Jadi kata-kata lau, idza itu adalah rongga, lorong yang bisa dimasuki oleh syaitan dan iblis tadi kan gitu. Ahaduhuma masrurun binazrillahilah, dia sudah cukup bahagia, senang ya ketika ia merasa selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbu ma ahabballah, ia mencintai apa yang dicintai Allah. Wa yubghidu ma abghadahu Allah azza wa jalla, dan ia benci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam kitab Ayyuhal Walad dan pernah karangan Imam Ghazali itu, saya lupa nasihat yang keberapa itu, ukhruju minan nari bi'afwi, keluarlah dari neraka dengan sifat pemaafku, kata Allah. Wa udkhulul jannata bi rahmati, masuklah kalian ke dalam surgaku dengan rahmatku. Nah, gitu. Kemudian wa katabisuha biqadari a'malikum, kemudian surga itu kan ada 8 tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan surga itu, level-level surga itu kita peroleh biqadari a'malikum, dengan kadar amal ibadah. Jadi masuknya kita ke dalam surga dengan rahmatnya Allah, sedangkan level fasilitas-fasilitas itu sesuai dengan amal. Makanya kata Rasul, siapa yang paling banyak beribadah kepadaku akan dekat denganku. Kan gitu kan? Sesuai dengan amalnya kan? Namun sebagai teguran lagi, kalau dalam yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali tadi, talabul jannati bil amal dzanbun minadz dzunub. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam surga, berdoa ya Allah masukkanlah ke dalam surgamu, tapi tak beramal dia, itu bahagian dari dosa. Nah, gitu. Karena ungkapannya tidak sesuai dengan perbuatan. Nah, begitu. Jadi meminta-minta pun kita tak ada actionnya, ibaratnya malaikat pun bingung, apa hanya mau wa'di kan gitu ya. Wal akhar mubghidun likatsiri min mahabbillah azza wa jalla, ia membenci ya apa yang disukai Allah Subhanahu wa taala, atau membenci ya, apa yang disukai orang-orang yang cinta kepada Allah. Nah, begitu. Makanya kan pernah kita bacakan doa itu kan, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuna, dalam riwayat lain yuballighuna ila hubbika. Ya Allah, kami mohon kepadamu kasih sayangmu, cintamu, dan rasa cinta amal ibadah, wa hubba may yuhibbuka, rasa cinta orang yang mencintaimu. Itulah wasilah tadi kan, wasilah kan, berarti wasilah dia kan. Berdoa kita dengan wasilah orang-orang yang cinta kepada Allah, dekat kepada Allah. Wa hubba amalin, mencinta amal, perbuatan yang dapat mendekatkan atau yuballighuna, menyampaikan kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Muhibbun, lanjut di sini, muhibbun likatsirin min makarihillah azza wa jalla. Ya, sangat banyak ia suka, gemar dengan apa-apa yang dibenci Allah.
Ini dia. Masyghufun bi katsirin min manafi'ihi fid dunya. Ya terbuai, ya, hanyut, ya. Hanya memandang manfaat-manfaat, fungsi-fungsi, kegunaan-kegunaan yang ia peroleh di dunia ini. Apa untungnya sama aku? Ya, apa manfaatnya? Apa gunanya? Itu aja. Mau Allah benci, mau Allah suka, urusan nomor 2. Yang penting ada dulu untungnya sama aku. Nah, berangkat. Sama gitu. Mahzunun li sani'illahi la. Ia sangat sedih, ya, murung terhadap ketentuan-ketentuan Allah pada dirinya. Ya, berarti tak mengimani takdir Allah kan, rukun iman yang ke-6 itu. Qadar tadi. Wa ma ya'qilu mahalla bihi min dzalika, dan dia tidak mampu, ya, menggunakan akal cerdasnya keluar dari kondisi dan keadaan seperti itu. Gak pandai dia. Jadi silahkan kalau kita salah, astagfirullah, kembali ke jalan yang benar. Ini enggak, larut di situ aja. Nah, itulah tadi contoh yang kurang baik. Fakafa bihadhihi musibatun hallat bi'abdin, ya. Cukuplah hal yang demikian itu menjadi musibah yang sangat besar, ya, yang menimpa seorang hamba, ya. Ia lalui siang, malam, pagi, subuh, artinya hari berganti hari, begitu ya, minggu, bulan, tahun, mughdiban lima yuhibbullah, senantiasa ia selalu dalam kondisi benci terhadap apa yang disukai Allah, muhibban lima abghadallahu musirran ala dzalika umruh. Akhirnya ia habiskan usia masa hidupnya dalam keadaan benci terhadap apa yang disukai Allah, atau dia cinta terhadap apa yang dibenci Allah. Nah, itu kebalikannya. Waihak, berikutnya ini, celakalah engkau, laqad intaha fi mukhalafatil azza wa jalla, karena hidupmu habis, ya, selalu bertentangan dengan kehendak iradah Allah. Apa lagi gunanya kan? Wa fi adawati nafsi walau kana yafqah, dan selalu menentang naluri hatinya, ya, dalam keadaan sadar. Artinya melawan naluri hati tadi, sadarnya dia, tapi tak pandai dia menggunakan akal sehatnya tadi kan. Wa ma ya'qilu, di atas tadi, mahalla bihi min dzalik, tak tahu dia mengambil solusi. Ya, muzakarah dia tak mau, diskusi dia tak mau, belajar dia tak mau, berguru dia tak mau, yang penting lepas. Nah, ini yang bahaya itu, ya. Istilahnya kan pernah kita sampaikan itu, al-aqlu nisfu aqlika ma akhika, kan gitu. Ada dalam kitab, saya lupa, ungkapan seorang ulama itu, kecerdasan itu setengahnya itu ada pada saudaramu. Artinya muzakarah, diskusi dan sebagainya itu sangat penting agar akal kita tidak sempurna. Gitu. Ikhwani, saudara-saudaraku, jadi nasihat terakhir dari musannif ini, faraqibullah azza wa jalla, senantiasalah kita merasa muraqabah dalam pengawasan Allah, wala tattakilu 'alal ibadati, dan janganlah kalian selalu mengandalkan ibadah, ya, senantiasa beribadah, namun, ya, alal israri ala hubbi ma yabghadullah azza wa jalla, beribadah jalan terus tapi mencintai apa yang dibenci Allah jalan terus. Akhirnya iya dikalkulasikan kalah ibadah tuh. Gitu kan. Ya, habis minus, ya. Wajahidu anfusakum ala mukhalafatil hawa, bersungguh-sungguhlah kalian untuk mengekang hawa nafsu itu, wa muwafaqatallahi azza wa jalla fi ma yuhibbu wa yabghad, dan selalu, ya, Allah dijadikan yang pertama. Jadi istilahnya barometernya, ketika Allah suka, aku harus suka. Ketika Allah benci, maka aku harus benci. Tidak ada tawar-menawar di situ. Oh, sayang ini, sekian nih. Gitu gawat itu kan. Wa inna dzalika wajibun wa thawabuhu jasim, ya, sifat hal ihwal demikian hukumnya wajib dan pahalanya sangat besar. Apa itu?
muwafaqatallahi azza wa jalla fi ma yuhibbu wa yabghad. Harus sesuai fikrah, pemikiran, sulukiyah kita, ya. Yang kita benci harus yang dibenci Allah, yang kita cinta harus yang dicintai Allah. Hukumnya wajib, ya, kata musannif. Wa inna dzalika wajib. Dzalika ismi syarat, berarti kepada yang lebih dekat, kan? Muwafaqatallah azza wa jalla fi ma yuhibbu wa yabghad. Wa thawabuhu jasim. Pahalanya sangat besar. Wal khatru fi tadyi'ihi azim. Sedangkan yang menyia-nyiakannya, menyepelekannya, merendahkannya, menganggapnya biasa saja, maka dosanya juga sangat besar, ya. Wa kafa bihi itsman ay yuhibballaha amran fatakrahu. Ya. Ya. Dengan dikatakan sebuah dosa, ya, ketika kita membenci apa yang dicintai Allah. Walaupun hanya sekedar membenci aja. Kita benci apa yang dicintai Allah, sudah termasuk dosa. Lain sama melakukan hal dosa, ya. Lain lagi tuh, ya. Melakukan dosa Iya. belum dilakukan. Iya. Ya. Wa yabghad amran fatuhibbu. Allah benci tapi kalian suka. Ini bahaya, ya. Khilafan minal makhluqina 'alal khaliq. Berbeda kondisinya antara makhluk terhadap sang khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tak bisa pula kita tawar-menawar, kan? Gitu. Wallahu azza wa jalla matla'un ala dzalika min qalbil 'abdi. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kondisi seorang hamba itu dari hatinya. Ya, jadi kalau sudah bersih hatinya itu kan man arafa nafsa arafa rabbah, kan gitu, kan? Siapa yang sudah kenal dirinya seutuhnya, maka ia akan kenal kepada Tuhannya. Jadi Allah mengetahui rasa cinta kita itu sesuai dengan yang dicintai Allah. Rasa benci kita itu sesuai sasarannya kepada dibenci Allah. Allah melihatnya titiknya itu dari hati itu. Nah, itu. Ta'ala Allah azza wa jalla ma'ahlamah, ya. Sungguh Allah maha mulia, maha tinggi sesuai dengan hukum-hukum yang telah ia gariskan. Ala abdin alima dzalika min dhamirihi, bahwa Allah mengetahuinya itu dari hati hamba tersebut. Wa ya laha min fitnatin qad hallat bi aktsari min man tara illa qalila. Dan fitnah, hal-hal yang demikian itu sangat banyak terjadi di tengah-tengah kita, namun ada kalanya hanya sedikit yang kita ketahui. Nah, gitu. Karena kan pengalaman setiap orang kan beda-beda. Jadi pengalaman kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan begitu banyaknya realita yang ada, kan gitu. Asmanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjaga kita dari hal yang demikian sebagaimana Allah menjaga para wali-walinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai bab yang ke-21. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.